sahabat Bawaslu, selamat siang. Kembali lagi dalam Ngulik Ngobrol Unik bersama Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Bersama saya, Ayu Rizky Permatasari, yang akan menjadi host pada podcast Ngulik pada siang hari ini. Telah hadir narasumber dan bintang tamu kita yang sangat istimewa dan luar biasa tentunya. Beliau merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bapak Rohmat Basuki SEMH. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Ayu. Baik Pak, pada kesempatan kali ini Ngulik akan mengulik atau membahas terkait dengan buku Kronik Pengawasan Pilkada tahun 2024. Kalau dilihat dari bukunya, sampul bukunya, kata kronik dikasih warna merah, beda sendiri warnanya. Tentunya apa sih arti kata kronik ini? Kronik adalah suatu peristiwa yang diurutkan sesuai dengan kejadiannya. Jadi pada buku ini buku ditulis seluruh Bawaslu Kabupaten Kota seprovinsi Jawa Tengah, namun diinisiasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yakni Bapak Muhammad Amin. Saya ambil contoh di Bawaslu Kabupaten Demak, itu terjadi fenomena ROP yang mana mengakibatkan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih mengalami kendala karena naiknya air laut ke daratan sehingga mengakibatkan kendaraan bermotor maupun mobil susah untuk melalui daratan yang tadinya tidak ada air sama sekali. Itu mengakibatkan kendala yang cukup luar biasa sulit untuk dijangkau Pantarlih ke rumah warga untuk melakukan coklit. Lalu di Bawaslu Kabupaten Karanganyar terdapat peristiwa yang cukup ironis, sahabat Bawaslu, di mana terdapat tukang pijat yang dihukum 1 bulan karena mencopot APK. Bukan ironis, bukan? Karena ketidaktahuan si tukang pijat tersebut, ia harus mendekam di jeruji. Nah, untuk di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, kira-kira ada peristiwa atau kejadian apa nih selama Pilkada tahun 2024? Coba kita langsung tanya-tanya ke narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Baik, dalam buku ini saya sudah baca sedikit. Ternyata Bawaslu Kabupaten Sukoharjo digugat ke Petun dan PT Tun. Dan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo harus menghadapi tetap tegar, nggih Pak. Itu bagaimana kronologinya Pak? Bisa sampai digugat ke Petun dan PT Tun ya Pak ya. Nah, apakah terkait dengan SK yang dikeluarkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu tentunya yang menetapkan bahwasanya calon perseorangan sewaktu Pilkada tahun 2024 kemarin itu tidak memenuhi syarat karena hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang memang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Mungkin bisa dijelaskan Pak kronologinya seperti apa kepada sahabat Bawaslu. Monggo Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Ayu. Saya kira ini suatu pertanyaan yang bagus ya. Artinya bahwa pada kesempatan kali ini kita juga perlu mempertanggungjawabkan pekerjaan kita terhadap publik, terutama di sini adalah publik di Kabupaten Sukoharjo gitu. Sebelum saya memasuki ke wilayah Kabupaten Sukoharjo dulu, mungkin saya bisa menceritakan terkait dengan kenapa sih buku ini muncul kan gitu ya. Jadi buku ini sebenarnya adalah buku produksi dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Tetapi bahwa buku ini memang diinisiasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muhammad Amin, yang kemudian beliau mencoba untuk mendokumentasikan kejadian-kejadian ataupun hal-hal yang mungkin dirasa cukup unik ataupun yang dirasa itu sangat menarik terkait dengan Pilkada tahun 2024 di tiap kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Dan kenapa buku ini dinamakan atau diberi judul Kronik Pengawasan Pilkada? Tentu ini bukan tidak sekedar mengambil judul gitu aja Mbak, tentu ada pemikiran lebih.
Jadi kalau tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ayu bahwa kronik itu kan lebih kepada tahapan-tahapan gitu. Nah, di buku ini memang sudah dijelaskan dari 35 kabupaten kota mencoba untuk memotret kejadian-kejadian unik yang ada di 35 kabupaten kota di tiap tahapan yang ada. Nah, itu makanya kemudian dinamakan kronik. Jadi di buku ini ada yang namanya itu khusus mengenai masalah pembentukan badan ad hoc, kemudian juga terkait dengan pemutakhiran data pemilih, terkait juga dengan tahapan pencalonan, dan juga tahapan kampanye, serta namanya tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara. Nah, seperti tadi di awal Mbak Ayu sudah mengatakan bahwa ada di Demak itu karena rob sehingga sulit dijangkau. Itu memang sesuatu yang memang sesuatu yang menarik. Dan itu kejadian itu hanya ada di Kabupaten Demak. Demikian juga bagaimana seorang tukang pijat karena ketidaktahuannya dia terkena yang namanya itu pidana pemilihan sehingga kena hukuman 1 bulan penjara gitu kan. Nah, khusus di Sukoharjo kita diberi klaster itu terkait dengan pencalonan. Nah, ini yang menarik gitu kan. Jadi dari 35 kabupaten kota yang ada, itu ada 3 kabupaten kota yang mempunyai calon perseorangan. Betul. Yang pertama adalah Kabupaten Banyumas, yang kedua adalah Kabupaten Tegal, kemudian yang ketiga adalah Kabupaten Sukoharjo. Dan yang menarik lagi bahwa dari 3 ini ternyata mempunyai kasus yang berbeda-beda juga gitu loh. Kalau di Kabupaten Banyumas terkait dengan ketidakterpenuhan persyaratan dia, jadi ada persyaratan dari paslon yang tidak bisa, Pak paslon ya saya mengatakan, yang tidak bisa memenuhi syarat. Untuk yang di Kabupaten Tegal itu adalah terkait dengan verifikasi administrasi. Cukup menarik ya. Cukup menarik. Jadi kemudian kalau di Kabupaten Sukoharjo itu ada terkait dengan verifikasi faktual. Nah, ini dari 3 kabupaten kota ternyata mempunyai persoalan yang berbeda-beda terkait dengan pencalonan seperti itu. Jadi kemudian dari pihak provinsi mengklasifikasi untuk 3 masalah pencalonan ini diambil 3 kabupaten terutama yang mempunyai calon perseorangan begitu, Mbak. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Dari pasangan calon perseorangan ini kan tidak lolos ya Pak ya, tidak lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Betul. Dari yang kita selami Pak, mengapa terjadi fenomena hanya ada pasangan calon tunggal di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo? Ataukah mungkin mahar politik dari partai politik yang terlalu tinggi yang ditetapkan, atau memang minat dari warga masyarakat khususnya Kabupaten Sukoharjo cukup rendah seperti itu Pak? Ini memang persoalan yang harus kita hadapi ya Mbak ya. Jadi memang terkait dengan kenapa Sukoharjo bisa timbul yang namanya itu calon perseorangan, itu ada beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab. Ini dugaan kami gitu ya. Yang pertama tentu saja adalah mungkin adalah kegagalan partai politik dalam melakukan fungsi partai politik kaderisasi, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan biaya pencalonan ya, biaya kampanye dan sebagainya cukup tinggi. Dan yang ketiga juga mungkin terkait juga dengan ketidakmauan ya ataupun masyarakat untuk mencalonkan, mungkin terkait dengan biaya yang sangat tinggi tadi, mungkin itu. Jadi ini kalau kita lihat dari berbagai aspek itu mencoba complicated atau cukup konkret gitu. Jadi kita tidak bisa melihat dari permukaan saja seperti itu. Baik Pak, kembali lagi di dalam buku yang sudah ditulis oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Nah ini Pak, kira-kira dalil apa saja Pak yang dimohonkan oleh pemohon khususnya calon perseorangan yang tidak terima ya Pak ya? Karena dia tidak lolos dalam verifikasi administrasi dan faktual, itu apa saja dalil-dalil yang dituangkan dalam gugatan dan dilayangkan kepada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Pak? Apakah ada mungkin yang menyatakan bahwasanya Bawaslu Kabupaten Sukoharjo pasti ada keberpihakan kepada salah satu pasangan calon bupati maupun wakil bupati seperti itu? Terima kasih. Jadi pada saat pasangan calon perseorangan
Paslon ya, bakal pasangan calon perseorangan itu melakukan permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Nah ini kan karena memang ada objek sengketa yang dipermasalahkan oleh si Paslon itu, terutama dari ini adalah berita acara atau surat keputusan dari KPU Kabupaten Sukoharjo yang menyatakan bahwa bakal paslon perseorangan ini tidak memenuhi syarat secara faktual terkait dengan pendukung gitu kan. Nah, tetapi menurut pihak Paslon itu mengatakan bahwa kami sudah cukup ini. Kenapa menjadi tidak cukup? Lah itulah yang kemudian menjadi persoalkan atau didalilkan kepada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo terkait dengan permohonan penyelesaian sengketa. Tentu yang dimohonkan jelas gitu kan, bahwa mereka ingin lolos, tentu ingin dimohonkan agar KPU merubah berita acara atau surat keputusannya yang sudah diambil sehingga yang tidak meloloskan itu untuk merubah menjadi lolos gitu. Tentu saja Bawaslu Kabupaten Sukoharjo kita bekerja sesuai dengan regulasi atau norma yang ada di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo terutama terkait dengan permohonan penyelesaian sengketa proses gitu kan. Jadi setelah mereka mengajukan permohonan, kemudian juga kami juga waktu itu sampai jam 11 malam kalau tidak salah mengecek terkait dengan keterlengkapan dokumen-dokumen ataupun form-form ataupun bukti dan alat bukti yang ada. Jadi kalau nggak salah itu kita sampai jam 11 malam, kemudian kita mengirim, ternyata masih ada yang kurang gitu kan, masih ada yang kurang dari pengajuan permohonan terkait dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, dan kami berkirim surat secara regulasi, memang kami berkirim surat kepada pemohon untuk melengkapi. Dan alhamdulillah dalam waktu 3 hari mereka bisa melengkapi gitu kan, melengkapi dokumen yang diperlukan atau kekurangan dokumen yang sudah kami sampaikan kepada si pemohon. Setelah itu kemudian ada suatu agenda juga bahwa dalam permohonan sengketa itu kan ada mediasi tertutup, Mbak. Ya, musyawarah tertutup. Musyawarah tertutup atau mediasi gitu ya. Nah itu memang 2 hari di awal itu kita sebenarnya kita cuma dibatasi dalam penyelesaian permohonan sengketa proses cuma 12 hari, Mbak. Artinya bahwa 2 hari sudah dikurangi untuk mediasi ini atau musyawarah tertutup ini. Dan ternyata dari musyawarah tertutup ini kedua pihak tidak saling menyetujui atau bersepakat terhadap apa yang didalilkan, apa yang dimohonkan oleh si pemohon baik KPU maupun si pemohon, sehingga proses ini kemudian berlanjut ke musyawarah terbuka atau dalam konteks ini adjudikasi permohonan penyelesaian sengketa proses begitu. Baik Pak, berarti sudah sempat dilakukan istilahnya rapat internal atau musyawarah internal ya Pak ya antara gitu, KPU, Bawaslu dan pemohon. Ya. Baik Pak, lalu nih Pak, dengan adanya kejadian seperti ini, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo digugat ke Petun dan PT Tun. Apa hasil atau kontribusi apa Pak sehingga Bawaslu Kabupaten Sukoharjo bisa membuktikan kepada khalayak masyarakat tentunya bahwa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sudah menjalankan tugas ataupun wewenangnya sesuai dengan peraturan ataupun undang-undang yang berlaku dan bisa membuktikan bahwasanya pemohon itu betul-betul tidak memenuhi syarat sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan oleh KPU, Pak. Jadi gini, memang ada kejadian menarik bahwa dalam proses musyawarah terbuka pada hari terakhir kami memutuskan bahwa menolak permohonan dari pemohon untuk seluruhnya, kan seperti itu. Dan itu sudah menjadi putusan yang bersifat final dan mengikat. Nah, dalam konteks itu tentu saja si pemohon masih mempunyai hak untuk mengajukan banding terkait dengan putusan itu. Dan banding ini kemarin pada waktu pertama kali diajukan ke PT UN. Nah ini sebenarnya menurut aturan ataupun menurut Perbawaslu itu salah. Karena apa? Putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo itu satu tingkat sama dengan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara gitu. Jadi pada waktu mereka mengajukan permohonan banding terhadap putusan Bawaslu ke PT UN, maka secara otomatis langsung ditolak karena langsung
bukan dicabut tapi ditolak memang. Iya, karena apa? Dihapus dari nomor register. Betul. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa karena memang yaitu Bawaslu dengan PT UN pada waktu satu level, satu tingkat gitu kan. Nah, kemudian karena mereka ditolak oleh PT UN, kemudian mereka melakukan upaya hukum lain, yaitu ke PT Tun di Surabaya. Nah, di sini ada kejadian yang lucu juga gitu loh. Karena apa? Bawaslu itu ternyata menjadi pihak yang tergugat itu menjadi sesuatu yang di dalam putusan itu menjadi sesuatu yang aneh juga gitu kan. Karena kami bekerja itu berdasarkan bukti dan fakta yang ada, berdasarkan saksi yang dikeluarkan oleh atau saksi yang dihadirkan oleh pemohon maupun saksi yang dihadirkan oleh termohon. Dalam hal ini adalah Bapak paslon perseorangan dan dari pihak KPU. Kemudian juga kami membandingkan dengan dokumen-dokumen yang diajukan oleh kedua belah pihak, yaitu pertama dari Bapak paslon selaku pemohon dan juga selaku KPU selaku termohon. Itu kami bandingkan, jadi kami tidak mereka-reka ataupun istilahnya itu meraba-raba lah terkait dengan putusan itu. Kami sudah bandingkan semua dan memang apa yang sudah diputuskan oleh KPU melalui surat keputusan maupun meraih berita acara itu sudah benar. Jadi memang secara bukti-bukti yang dihadirkan ataupun bukti-bukti yang diberikan kepada kami memang tidak memenuhi syarat minimal terkait dengan keterpenuhan syarat sebagai seorang calon perseorangan. Nah, kemudian karena mereka memang merasa tertolak di PT UN, akhirnya bakal paslon perseorangan ini kemudian mengajukan upaya hukum lagi ke PT Tun. Nah, tapi ini juga kami juga agak lucu juga karena apa? Karena ternyata justru apa yang mereka ajukan itu dicabut oleh pengacaranya sendiri. Jadi di sini si pihak pemohon kan mereka membawa pengacara atau penasihat hukum. Ternyata sampai di PT Tun mereka mencabut sendiri tanpa sepengetahuan dari si prinsipal atau si Bapak paslon ini gitu, akhirnya menjadi tidak lanjut. Seperti itu. Ya, cukup menarik ya Pak ya dari kejadian ini. Nah ini nih Pak, nanti ke depannya di 5 tahun yang akan datang, ketika akan ada pilkada berarti di tahun 2030 ya Pak ya. 2030. Nah apa maksudnya usaha apa atau komitmen Bawaslu untuk bisa tidak terjadi kejadian atau dinamika seperti ini lagi Pak. Jadi dinamika kejadian seperti ini tidak terulang kembali atau mungkin akan mengadakan program ataupun kegiatan pendidikan politik yang menghadirkan parpol khususnya supaya kedepannya kader-kadernya tahu bagaimana cara mengajukan sengketa permohonan sengketa pemilihan seperti itu supaya tidak terjadi Bawaslu digugat ke Petun dan PT Tun gitu toh Pak. Kan istilahnya seperti memalukan ya Pak ya. Kalau memalukan sih menurut saya juga tidak ya. Pak, jadi memang itu hak dari pemohon gitu ya. Tapi paling tidak gini, bahwa dari buku kronik pengawasan ini kami membuktikan kepada masyarakat bahwasanya kami sudah menjalankan tugas wewenang kami, tupoksi kami sesuai dengan regulasi maupun norma yang ada, baik itu melalui undang-undang maupun Perbawaslu atau PKPU kan seperti itu. Jadi kami harapkan masyarakat di Sukoharjo untuk membaca, nanti kami upload di website kami, silakan dibaca terkait dengan kejadian-kejadian yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Sehingga paling tidak ini nanti apa yang kami tulis itu nanti bisa menjadi beberapa studi literasi lah. Jadi dari 35 kabupaten kota semua kasus ada menjadi studi literasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui, oh ada kasus seperti ini di tahun 2024, sehingga nanti di tahun 2000 di periode pilkada selanjutnya itu ini bisa menjadi salah satu literasi buat teman-teman, baik itu partai politik maupun masyarakat yang ingin mengajukan ataupun ingin menjadi Bapak paslon dari perseorangan gitu. Kemudian juga bahwa dalam pemilu ataupun pilkada tahun selanjutnya nanti kami tentu saja berharap pada masyarakat untuk marilah kita sama-sama menjaga semuanya ini. Nah, bagaimana kita bisa menjaga itu? Ya paling tidak harus mengetahui terkait dengan
rule atau regulasi yang ada dulu, minimal seperti itu. Kami sudah mencoba untuk melakukan beberapa hal terkait dengan itu sehingga masyarakat cukup mengetahui dengan beberapa program yang akan kami lakukan dan sudah kami lakukan. Semisal kami sudah membentuk yang namanya itu desa pengawas partisipatif, kemudian desa anti politik uang, kemudian juga yang namanya SKPP, Mbak Ayu tahu, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Dan yang terbaru nanti kan kami akan melakukan yang namanya Bawaslu Goes to Kampus, Bawaslu Goes to School atau sekolah gitu seperti itu. Diharapkan dengan hal-hal yang kecil itu nanti paling tidak nanti masyarakat sedikit tahu tentang apa sih sebenarnya pemilu, apa sih sebenarnya pilkada, bagaimana aturannya, kemudian apa syarat-syaratnya dan sebagainya. Sehingga mereka tidak hanya menjadi pemilih yang dalam konteks pokok saya ke TPS nyoblos, tapi menjadi pemilih yang rasional. Jadi mereka memilih itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, bukan pertimbangan isi amplop dan sebagainya gitu. Nah inilah yang nanti akan kami coba untuk sosialisasikan dan coba untuk kami masifkan. Nah, contoh lainnya adalah dengan kita mengadakan podcast ini atau ngulik ini adalah salah satu bentuk sosialisasi dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Betul. Kami harapkan teman-teman nanti banyak untuk ikut menyebarkan terkait dengan website ini sehingga nanti masyarakat itu juga bisa untuk ternyata Bawaslu Sukoharjo itu pernah ada kejadian seperti ini atau mungkin nanti terkait dengan perubahan Perbawaslu didasarkan pada kejadian-kejadian yang ada untuk perbaikan pemilu maupun pilkada ke depannya. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Lalu Pak, dengan adanya calon tunggal di Kabupaten Sukoharjo, otomatis supaya demokrasi tetap berjalan harus ada lawannya begitu ya Pak ya? Nah, lawan ini adalah kotak kosong. Apakah di Kabupaten Sukoharjo khususnya untuk kejadiannya hampir sama seperti Kabupaten Banyumas yang mana ada beberapa masyarakat berbondong-bondong untuk mengkampanyekan si kotak kosong ini supaya dipilih dan terjadi PSU, yakni pemungutan suara ulang. Monggo Pak. Jadi saya kira fenomena-fenomena yang terjadi di Kabupaten Banyumas, kemudian di Kabupaten Tegal, mungkin tidak jauh berbeda dengan di Kabupaten Sukoharjo. Hanya mungkin secara masif aja yang agak berbeda gitu. Kalau di Banyumas setahu saya itu sangat masif sekali yang mensosialisasikan terkait dengan kotak kosong ini. Jadi dan memang kotak kosong itu sesuatu yang difasilitasi terutama di undang-undang itu kan. Jadi mereka menyebutnya itu kan kolom kosong seperti itu. Memang di Sukoharjo ada beberapa kali audiensi terkait dengan para aktivis untuk terkait dengan mensosialisasikan kotak kosong ini. Tapi harus diingat juga bahwa yang namanya kotak atau kolom kosong ini kan sesuatu yang di aturan kampanye itu kan tidak ada Mbak. Ya betul Pak. Ini mungkin salah satu bentuk yang mungkin nanti menjadi perbaikan ke depannya. Karena apa? Meskipun mereka itu tidak ada difasilitasi dalam surat suara, tetapi di kampanye kan mereka tidak ada. Yang namanya kampanye menyampaikan visi misi pasangan calon. Nah ini tentu saja yang dirugikan itu adalah pasangan calon yang ada karena mereka terikat dengan aturan yang ada. Sedangkan untuk kolom kosong ini tidak, meskipun sebenarnya di dalam kolom kosong ini ada orang-orang yang ikut menyuarakan atau mengkampanyekan. Nah ini yang agak sulit bagi kita untuk menjerat orang-orang ini karena memang frasa-frasa yang ada di Perbawaslu ataupun di undang-undang kalau pemilihan nomor 10 tahun 2016 atau nomor 6 tahun 2020 itu memang tidak bisa untuk menjerat itu. Gitu. Ya. Jadi belum diatur ya Pak, belum ada diatur secara spesifik Mbak terkait dengan kampanyenya karena kita melihat walaupun ternyata mereka itu ada Mbak, bahkan mereka juga kalau dalam istilahnya itu menyebar beberapa baliho ataupun rontek-rontek yang berisi ajakan untuk memilih kolom kosong atau kotak kosong ini. Betul, ini yang Bapak. kami kesulitan dalam mensiasati ataupun untuk menangani terkait dengan persoalan ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Lalu Pak, terkait dengan pembuktian, kembali lagi ya Pak ya, terkait dengan pembuktian syarat verifikasi administrasi dan faktual pemohon, apakah ketika dilaksanakan sidang hadir
ahli digital forensik, Pak, untuk membuktikan bahwasanya memang data-data tersebut tidak layak atau tidak bisa untuk dipakai menjadi syarat. Baik. Jadi kemarin pada waktu bukan sidang ya, musyawarah terbuka itu memang tidak ada ahli digital forensik. Karena bagi kami di Bawaslu itu tidak begitu penting gitu loh. Karena apa? Karena berdasarkan dokumen-dokumen yang ada yang sudah diserahkan oleh Bapak Paslon atau calon perseorangan ini, kemudian kita sandingkan dengan data di KPU, itu ternyata jauh berbeda, Mbak. Sebagai contoh gampang aja, bahwa ternyata orang yang sudah meninggal itu beberapa tahun yang lalu ternyata bisa bertanda tangan. Nah ini salah satu contoh aja. Jadi memang kita bandingkan itu sudah tidak memenuhi syarat itu. Jadi kami mandang tidak perlu untuk dihadirkan digital forensik ataupun nanti mungkin ada yang mengatakan linguistik forensik atau apa. Karena memang dengan data yang mereka serahkan sendiri sudah kelihatan. Beda dengan misalnya kita bicara masalah verifikasi administrasi, beda lagi. Karena kalau verifikasi administrasi mungkin kita perlu pendalaman yang lebih detail terkait dengan kapan ini diupload, kemudian ada apa dengan silon pada saat itu, mungkin lagi hang dan sebagainya. Nah ini kan nanti bisa dicek oleh ahli digital forensik. Tetapi untuk yang verifikasi faktual di situ kan orang yang diverifikasi kan bertanda tangan, Pak, di forum yang sudah disediakan oleh KPU. Nah itu yang kita bandingkan antara punya KPU dengan punya mereka juga melakukan yang namanya itu verifikasi faktual sendiri gitu loh. Jadi kita bandingkan seperti itu. Dan itu cukup banyak yang dalam arti itu meragukan lah bagi kami. Jadi dari pihak pemohon itu dari saksi yang dihadirkan juga tidak cukup untuk meyakinkan kami sebagai majelis pemeriksa untuk meloloskan permohonan mereka seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Berarti Bawaslu Kabupaten Sukoharjo ke depannya memiliki tantangan ya Pak ya? Ya, kira-kira Pak tantangan apa bagi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo supaya nanti di pemilu ataupun pilkada 5 tahun yang akan datang bisa lebih baik dan menghasilkan pemilu yang demokratis tentunya? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita melihat dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, saya kira ini bukan tantangan di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, tapi lebih kepada secara menyeluruh ya Mbak ya. Itu bahwa kedepannya bagaimana sekarang perkembangan teknologi itu demikian cepat gitu kan. Artinya bahwa terkait dengan tugas-tugas pengawasan ini kita harus bisa untuk mengikuti dengan perkembangan teknologi itu. Sebagai contoh gini, kita bicara money politik ataupun bicara politik uang. Tapi dalam aturan belum bisa untuk menjangkau terkait dengan bagaimana dengan e-money. Misalnya Mbak Ayu dikasih GoPay 100.000, itu kan tidak bisa terdeteksi oleh kita. Nah itu yang terus kemudian juga ShopeePay atau GoPay atau apa, ini bukan iklan ya. Tetapi itu kan sulit sekali bagi kami untuk menjangkau itu karena itu bersifat personal sekali gitu loh. Sekarang juga ke depannya terkait dengan itu pasti mereka juga akan mempunyai strategi-strategi yang baru gitu. Nah, kami berharap bahwa dengan adanya kejadian-kejadian yang ada itu ada perbaikan regulasi ke depannya. Terutama di sini dari sisi pengawasan. Karena kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi dan juga terkait dengan geopolitik yang ada di Indonesia ini ataupun perkembangan sosial politik yang ada di Kabupaten Sukoharjo, itu harus kita antisipasi sebenarnya karakter masyarakat Sukoharjo itu bagaimana, sehingga nanti paling tidak bahwa upaya-upaya ataupun langkah antisipasi yang kita lakukan itu bisa untuk diterima oleh masyarakat Sukoharjo. Itu tantangan terbesar kami, terutama di sini yang terbesar menurut kami adalah terkait dengan perkembangan teknologi, karena ya kita harus akui bahwa dalam konteks pelanggaran itu mereka pasti akan semakin canggih, Mbak. Betul, Pak. Iya kan, makanya semakin canggih, semakin berkembang teknologi, maka dugaan pelanggaran-pelanggaran yang akan mereka lakukan pasti mereka akan mencari strategi yang lebih canggih lagi. Nah, ini tantangan terbesar kita di situ. Mungkin Pak, dari kasus e-money tadi yang akan ditransfer melalui GoPay, ShopeePay. Nah, kita kan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo ada
Gakumdu ya Pak ya? Ya, mungkin bisa Pak dilakukan kerjasama di bidang IT untuk melakukan penelusuran apabila terjadi kasus money politik tadi. Mungkin bisa nanti ke depannya bisa dilakukan seperti itu Pak. Tapi memang tidak cukup mudah sih Pak. Tidak cukup mudah. Ya betul. Gitu. Ya apa yang disampaikan Mbak Yu bisa. Jadi kita kan ada lembaga Gakumdu terkait dengan pidana pemilu maupun pemilihan. Juga ada yang di kepolisian itu ada yang namanya itu di cyber lah, polisi cyber. Tetapi memang bahwa tidak mudah untuk melakukan suatu bentuk pembuktian gitu loh. Betul, Tetapi itu tidak akan melemahkan semangat kita untuk menjaga agar demokrasi itu lebih baik lagi ke depannya. Kita akan berusaha semaksimal mungkin dengan kewenangan yang ada pada Bawaslu maupun tugas-tugas kita nanti bagaimana dengan bekerja sama dengan lembaga lain. Terutama di sini kalau Mbak Yu tadi bilang ada kepolisian, ada kejaksaan, mungkin kita bisa berkembang dengan lembaga-lembaga lainnya. Dan itu nanti diharapkan bahwa dengan kerjasama itu nanti akan lebih memudahkan gitu, lebih memudahkan Bawaslu dalam melakukan tugas-tugas kepengawasan itu. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Mungkin ada closing statement Pak dari podcast kita pada siang hari ini Pak. Ya, terima kasih Mbak Yu kepada seluruh sahabat Bawaslu yang ada di Kabupaten Sukoharjo dan dimanapun berada. Mari untuk kedepannya, mari kita jaga demokrasi terutama di wilayah Sukoharjo itu agar sesuai dengan asas-asas pemilu maupun pilkada itu sendiri, yaitu langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Dan saya kira juga jadilah pemilih yang cerdas. Sehingga dengan kualitas demokrasi yang semakin baik, maka diharapkan akan dihasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan berkualitas. Dengan pemimpin yang baik dan berkualitas, maka tujuan demokrasi itu sendiri akan tercapai, yaitu tujuan demokrasi adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih narasumber kita pada siang hari ini atas closing statement. Izinkan saya sebagai host untuk menyampaikan closing statement dari saya. Tentunya Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam menyelesaikan calon perseorangan hingga digugat di Petun dan PT Tun menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan lembaga pengawas pemilu untuk menjaga integritas dan keadilan dalam mengawas pemilu dengan berdasarkan transparansi, profesionalisme, kepatuhan terhadap hukum, Bawaslu memastikan bahwa setiap tahapan pemilu akan berjalan sesuai dengan undang-undang dan menciptakan pemilu yang demokratis. Izinkan saya menyampaikan sebuah pantun, jalan-jalan ke Pantai Drini, nggak sengaja ketemu pujaan hati. Terima kasih telah menyaksikan podcast pada siang hari ini. Saya selaku host pamit undur diri. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.